Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cipikus. Nama saya Nisa Putri. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Palangkaraya. Sini saya ingin membahas mengenai buku yang berjudul Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan. Penulisnya itu relatif, berikut pembahasannya. Nah, yang pertama itu adalah menegakkan keadilan sebagai perlindungan HM. Otoritas negara, bangsa memiliki peran sentral dalam penegakan HAM internasional, menurut hukum hak asasi manusia, sebagaimana dinyatakan dalam International Bill of Rights. Pertanggungjawaban untuk mewujudkan hak asasi manusia dalam hukum internasional berada di tangan negara. Pengertian kebebasan negatif yang dianut oleh liberalisme ekstrim, yakni otonomi maksimum individu dari komunitas dan negara, ini dikenal dalam Universal Declaration of Human Rights. Untuk menghidupkan tanggung jawab itu, negara harus memikul 3 perangkat kewajiban untuk menghormati kebebasan individu untuk memenuhi hak tersebut, baik melalui fasilitas atau melalui penyediaan akses pada kesejahteraan yang mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, di sini ada salah satu sosok polisi yang dikenang sebagai penegak keadilan dan perlindungan HM yang gigi adalah Hogen Iman Santoso. Hogen Iman Santoso kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921. Selanjutnya, kejaksaan keteladanan dalam penegakan keadilan dan HM antara lain ditunjukkan oleh seorang jaksa bernama Baharudin Lopa. Putra kelahiran Polowali Bandar 27 Agustus 1935 yang pernah menjadi Jaksa Agung pada era pemerintah Gus Dur ini. 6 Juni 2001, 3 Juli 2021, terkenal bersahaja, jujur, dan berani. Selanjutnya, hakim pemberani lainnya dalam menegakkan keadilan adalah Albertina Ho, hakim perempuan yang kelahiran Maluku Tenggara 1 Januari 1960. Ini tak salah disebut sebagai Sri Kandi peradilan di Indonesia. Di luar keberadaan para penegak hukum teladan dan lembaga-lembaga penegak hukum yang mapan, usaha negara untuk semakin memperhatikan perlindungan terhadap HM juga diwujudkan melalui pembentukan lembaga korupsi yang bersifat independen dalam bentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Dan lembaga ini memiliki fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak 1993 berdasarkan keputusan Presiden Umur 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tujuan Komnas HM yaitu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya, Komnas HM menggunakan acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HM, baik nasional maupun internasional. Selanjutnya, mata air keteladanan dalam pengamalan persatuan. Bintang opera dan Nela adalah Dewi Deja dengan nama panggung Miss Deja. Nama lahirnya kecintaan Dewi Deja pada Indonesia sungguh besar bersama di Indonesia Association di San Francisco. Dewi Deja pernah mengadakan pertunjukan kesenian Indonesia. Pendapatan dari pertunjukan itu semuanya disumbangkan untuk Indonesia. Pengalaman hidup itu turut membentuk jiwa seni dan kebangsaannya. Keliling mengamen membuat Dewi Deja secara tak langsung belajar berkesenian. Di AS, Dewi Deja mulanya menetap di Chicago, kemudian setelah mengalami persoalan keluarga, ia pindah ke Los Angeles yang mendekatkan pada Hollywood, pusat industri hiburan. Di Los Angeles, Dewi Deja mengajar tari. Ia mengajar di American Ballet School, lalu Paramount Pictures. Selanjutnya adalah menunjukkan rasa memiliki dan mencintai tanah air. Rasa memiliki dan mencintai Indonesia yang menggerakkan semangat nasionalisme sebagai rasa syukur itu bersifat negatif, defensif, atau melawan musuh dan keburukan. Bisa bersifat positif, progresif, atau mengolah potensi dan sumber daya yang memiliki
demi kemakmuran dan kejayaan bangsa. Secara defensif, tumbuhnya bibit nasionalisme mulai dikobarkan oleh tokoh keagamaan dan kesukuan yang bersifat lokal dan bersejarah. Ketika perhimpunan-perhimpunan yang bersifat terbuka belum hadir kebutuhan untuk membela negeri dari cengkraman penjajahan, organisasi diberi isi dan tujuan oleh perkumpulan dan jaringan keagamaan dalam batas-batas kesukuan. Sebelum masuki abad ke-20, ulama dan jaringan keagamaan menjadi simbol pemberontakan politik terpenting di seantero Nusantara seperti telah disebutkan dalam uraian sila pertama. Selanjutnya adalah menjalin persatuan dalam keragaman. Mencintai nusa bangsa harus tercermin dari kesanggupan untuk merawat persatuan dalam keragaman. Kebangsaan Indonesia mencerminkan suatu persatuan dalam keragaman serta kebaruan dalam keislaman. Dalam ungkapan Clifford Geertz 1963, Indonesia ibarat anggur tua dalam botol baru, alias gugusan masyarakat lama dalam negara baru. Nama Indonesia sebagai proyek nasionalisme politik atau political nationalism memang baru diperkenalkan sekitar 1920-an, tetapi ia tidaklah muncul dari ruang hampa, melainkan berakar pada tanah air beserta unsur-unsur sosial budaya yang telah ribuan bahkan jutaan tahun lamanya hadir di Indonesia. Semangat persatuan dalam keragaman itu dalam slogan negara dinyatakan dalam ungkapan Bhinneka Tunggal Ika. Tongkat penting dalam menumbuhkan persatuan dalam keragaman dipancarkan oleh Sumpah Pemuda pada Kerapan Besar Pemuda Indonesia atau KBPI 28 Oktober 1928. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan gotong royong dan keluargaan. Di dalam semangat berkeluargaan dengan jiwa gotong royong yang positif dan dinamis, perwujudan kompleks dari semangat gotong royong itu terlihat di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seperti telah diterangkan sebelumnya, dalam proses penyusun teks proklamasi Bung Hatta mendiktikan sementara Bung Karno menuliskan. Teks proklamasi ini lantas diketik oleh Sayuti Melik, wartawan asal Yogyakarta. Dari semangat keluargaan yang dikobarkan sama revolusi kemerdekaan, sistem pertahanan dan bela negara juga didasarkan pada semangat gotong royong segenap komponen bangsa lewat kemanunggalan antara tentara dan rakyat yang dikenal sebagai istilah pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Selanjutnya adalah mengutamakan kepentingan umum dengan rela-relaan berkorban dengan kesanggupan mengesampingkan egoisme, juga tercermin pada bagaimana penyelesaian perbedaan pendapat di kalangan tokoh bangsa. Kebesaran jiwa para tokoh bangsa di antara lain diwujudkan menyusul perjanjian Roentgen yang menimbulkan kekecewaan banyak kalangan. Panglima Besar Sudirman merasa perjanjian itu tidak sepantasnya dilakukan karena pemerintah yang mengirim utusan sedang dalam masa pengasiangan dan penahanan Belanda di Bangka. Jenderal Sudirman yang terus memimpin perang gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia seakan ditinggalkan. Begitu juga dengan Syarifuddin Paribinegara, pemimpin pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera. Dengan perjanjian tersebut, kewenangan pemerintah yang ada pada dirinya seakan diabaikan. Namun dengan semangat rela berkorban dengan kepentingan umum, ganjalan psikologis dan perbedaan pandangan itu bisa diselesaikan. Selanjutnya, mata air keteladanan dalam pengamalan kerakyatan. Lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1989, Suwardi adalah putra kedua dari Kanjeng Pangeran Haryo Sudiningrat yang merupakan putra tertua Paku Alam III, Raja Keraton Pakualam. Dengan demikian, ayah Suwardi adalah putra mahkota. Suwardi kecil pernah mendapatkan pendidikan agama dari sebuah pesantren di Kalasan, Sleman di bawah asuhan Kak Abdurrahman. Pengalaman mengaji di pesantren memberikan kesempatan berinteraksi dengan anak-anak dari kalangan rakyat biasa karena kehangatan pergaulan dan ketulusan rasa kemanusiaannya. Sebelum Suwardi mendirikan Taman Siswa pada 1921, ia bergabung terlebih dahulu dengan suatu kelompok diskusi para politisi, bangsawan, dan pemuka kebatinan, yaitu Paguyuban Sawa Kliwon. Dari serangkaian diskusi muncullah kesepakatan tentang perlunya menumbuhkan semangat kemerdekaan dalam jiwa anak-anak muda melalui sistem pendidikan yang benar-benar
nasional secara kebudayaan dan pendidikan. Maka lahirlah perguruan taman siswa pada 1922. Perguruan taman siswa memfasilitas hak pendidikan bagi anak-anak rakyat jelata yang sulit mendapatkan tempat sekolah pemerintah kolonial. Selanjutnya adalah menjunjung daulat rakyat. Sebagaimana cara menjunjung daulat rakyat dengan melibatkan peran serta rakyat dalam memerintah atau dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan fenomena baru di negeri ini yang munculnya bersama kelahiran negara Republik Indonesia Merdeka. Kerajaan-kerajaan pada Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh rakyat-rakyat autokrat atau penguasa mutlak. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi hingga taurat tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil seperti desa di Jawa, negeri di Sumatera Barat, Banjar di Bali, dan lainnya sebagainya. Dalam rangka kemuliaan daulat rakyat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyediakan wahana untuk menampung aspirasi rakyat, antara lain melalui kemungkinan mendirikan partai politik. Negara modern membutuhkan partai politik yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui badan dan perwakilan. Memang upaya mewujudkan kedaulatan rakyat bukanlah perjalanan yang mudah. Ada banyak titik perhentian di tengah dinamika kepentingan. Ada tarik-menarik antara tata nilai yang ditetapkan para pendiri bangsa dan tata kepentingan yang dibangun oleh dinamika perkembangan sosial politik dan politik saat ini. Prinsip kepemimpinan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat tegaskan Habibie memang bukan hanya soal wawasan, melainkan juga soal pandangan bahwa tugas yang diemban merupakan amanah untuk berawal pemimpin bukan hanya untuk mencapai kesuksesan duniawi saja, melainkan juga beramal dengan cara seperti Habibie menegaskan bahwa menjadi pemimpin bukan untuk meraih kesuksesan, melainkan untuk mengembangkan relasi kemanusiaan yang penuh kasih sayang dan saling menghargai. Karena itu, menjadi pemimpin bagi Habibie berarti melayani sesama manusia. Dengan begitu, pemimpin akan selalu berusaha memberikan rahmat bagi sekalian rakyatnya. Lihat di AD 2012. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.